Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemi virus COVID-19 berdasarkan surat edaran dari PPPDGI tahun 2020, di mana hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan screening terhadap semua pasien sesuai prosedur terlampir dalam surat edaran. Yang kedua, segera merujuk pasien yang diduga terinfeksi virus COVID-19. Yang ketiga, menunda tindakan tanpa keluhan simptomatik bersifat elektif, perawatan estetis, tindakan dengan menggunakan bur atau scaler atau suction. Yang keempat, menggunakan alat pelindung diri lengkap sekali pakai untuk setiap pasien. Yang kelima, melakukan prosedur cuci tangan dengan benar. Yang keenam, pasien diminta berkumur dengan hidrogen peroksida 0,5% sampai 1% selama 60 detik atau povidone iodine 1% selama 15 sampai 60 detik sebelum dilakukan perawatan dan di saat dipandang diperlukan. Yang ketujuh, pembersihan alat kedokteran gigi dengan sodium hipoklorit 5% dengan perbandingan 1:100 atau 0,05% selama 1 menit. Untuk semua benda dan alat kedokteran gigi dapat dibersihkan menggunakan etanol 70% sebelum proses sterilisasi dengan autoclave. Yang ke-8, pembersihan lingkungan kerja, ruang tunggu pasien, gagang pintu, meja, kursi, dental unit dengan desinfektan. Lantai dapat dibersihkan menggunakan benzalkonium klorida 2% atau produk pasaran pembersih lantai. Yang ke-9, pakaian yang dipergunakan selama praktik diganti sebelum pulang ke rumah. Yang ke-10, harap membaca dan memperhatikan protokol yang terlampir bersama dengan surat edaran ini. Baik, begitulah pedoman pelayanan kedokteran gigi selama pandemi virus COVID-19 yang akan diterapkan pada Departemen Radiologi FKG Unpad. Selamat pagi, Pak. Pagi, Dok. Perkenalkan, nama saya Jati Priambada, selaku dokter yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu, Pak, apakah benar ini dengan Bapak Nur Alim? Benar, Dok. Saya Nur Alim. Sebelumnya alamatnya di mana ya, Pak, sekarang? Di Jalan Sekalawa, Bandung, Dok. Oh, di Sekalawa, berarti dekat ya, Pak? Iya. Kalau untuk tempat tanggal lahirnya di mana, Pak? Tempat tanggal lahir di Majalengka, 19 Juni 97. Oke, kalau mohon maaf, Pak, sebelumnya untuk pekerjaan Bapak sekarang sebagai apa ya, Pak? Mahasiswa, Dok. Oh, sebagai mahasiswa. Kalau gitu saya panggil Mas aja ya, Mas Salim berarti. Boleh. Nah, sebelumnya Mas Salim apakah pernah di foto ronsen? Oh, belum pernah sih, Dok. Baru pertama kali. Oh, belum pernah ya, Mas? Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan foto ronsen. Nah, foto ronsen itu apakah Mas Alim pernah dengar sebelumnya? Belum pernah sih, Dok. Oh, jadi foto ronsen itu tujuannya untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit yang Mas Alim alami. Jadi untuk membantu menegakkan diagnosis tersebut, Mas. Oke. Nah, tapi si foto ronsen ini mempunyai efek samping. Di antaranya mungkin Mas Alim bisa merasakan mual, muntah, pusing, mulut kering, atau mungkin di tingkat yang lebih parah bisa terjadi kanker, Mas. Nah, tapi Mas Alim nggak perlu khawatir karena kita dapat melakukan tindakan pencegahan, di antaranya banyak minum air putih, terus makan buah dan sayur, juga makan berprotein tinggi seperti daging. Nah, selain daripada itu juga kegiatan teknik radiografi yang akan kita lakukan pada hari ini memiliki dosis yang sangat kecil, Mas. Jadi tidak akan memungkinkan untuk menimbulkan efek samping yang telah tadi saya sebutkan. Baik. Nah, sebelumnya apakah Mas Alim sudah mengerti? Sudah jelas, Dok. Apakah masih ada pertanyaan nih, Mas Alim? Sudah. Prosedurnya? Nggak ada ya, Mas? Ya. Baik, kalau kayak gitu, kalau Mas sudah mengerti, di sini saya akan melampirkan lembar inform konsen, Mas. Di mana inform konsen ini menyatakan bahwa Mas Alim setuju untuk dilakukan tindakan radiografi. Jadi apakah Mas Alim setuju untuk dilakukan tindakan? Setuju, Dok. Setuju. Baik, kalau kayak gitu, Mas Alim boleh tanda tangan dulu di sini, Mas. Oh, boleh. Baik, Mas. Baik.
Terima kasih Mas Salim. Kalau gitu akan saya siapkan dulu. Mas Salim boleh nanti tunggu di luar. Nanti selanjutnya saya panggil, nanti lalu kita akan lakukan tindakan radiografi, Mas. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Terima kasih Mas Salim. Pasien atas nama Nur Alim. Iya, saya dok. Boleh silakan duduk. Terima Mas kasih Salim. dok. Jadi Mas Salim, kita akan melakukan foto ronsen. Nah sebelumnya Mas Salim, kalau misalnya Mas Salim memakai aksesoris berbahan logam seperti kalung, cincin, jam tangan maupun anting, tolong dilepas dulu ya Mas Salim. Oh iya. Berarti ini saya lepas ya dok? Iya, boleh silakan lepas Mas Salim. Ini saya taruh mana dok? Boleh saya simpan dulu ya Mas Salim. Oke. Selanjutnya Mas Salim, saya akan memakaikan alat pelindung dari yang akan mengurangi efek dari sinar radiasi. Ya itu nama alatnya namanya apron Mas Salim. Baik. Saya ambil dulu ya Mas Salim alatnya. Oke. Nah di sini ini apron saya pakaikan ya Mas Salim. Mohon maaf ya Mas Salim, saya pakaikan dulu. Bagaimana Mas Salim? Apakah sudah terasa nyaman? Sudah dok. Baik. Nah Mas Salim, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan. Nah nanti di saat proses pengambilan foto ronsen, saya akan menaruh film ini di dalam mulut Mas Salim. Lalu kemudian nanti saya akan posisikan film ini di mulut Mas Salim. Nah kalau udah diposisikan, Mas Salim tolong digigit ya Mas Salim. Nah sampai nanti saya keluar dan Mas Salim mendengar suara bip. Nah nanti saya masuk, baru Mas Salim bisa berpindah posisi. Tapi selama belum terdengar suara bip, tolong ditahan dulu ya Mas Salim ya. Baik, apakah Mas Salim sudah mengerti sejauh ini? Sudah dok. Baik, kalau sudah jelas, Mas Salim boleh tolong tunggu dulu. Nanti saya akan persiapkan diri dulu. Nah, baik Mas Salim, silakan tunggu dulu ya Mas Salim. Baik, terima kasih dok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam persiapan operator. Yang pertama, operator memakai masker. Yang kedua, operator melakukan 7 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan WHO. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana 7 cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan WHO. Yang pertama, basuh tangan menggunakan air mengalir, lalu ambil sabun. Yang kedua, kita gosok punggung tangan kita. Yang ketiga, kita bersihkan sela-sela jari, baik itu di depan dan di belakang. Selanjutnya, kita bersihkan buku-buku jari kita dengan posisi tangan yang mengunci. Lalu yang kemudian, kita bersihkan jempol kita dengan gerakan memutar. Lalu selanjutnya kita bersihkan kuku kita dengan gerakan yang memutar. Selanjutnya kita bilas di air yang mengalir lagi. Jika sudah, kita keringkan pakai handuk. Lalu kerannya dimatikan menggunakan siku, bagian siku atau menggunakan tisu. Lalu yang ketiga, operator memakai handscoon setelah dari mencuci tangan. Jangan sampai bagian yang luar mengenai kulit kita. Pakai handscoon di tangan yang satunya. Jangan sampai bagian yang dalam terkena dari handscoon kita di tangan yang satunya. Oke, apabila sudah siap operatornya, mari kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan foto ronsen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik radiografi oklusal.
kita harus menyiapkan pocket film berukuran 5,7 kali 7,6 cm. Nah, pada radiografi oklusal terdapat beberapa proyeksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek oklusal rahang atas. Di mana yang pertama ada upper standard oklusal. Nah, teknik ini digunakan untuk indikasi yang pertama untuk periapikal pada gigi anterior rahang atas. Yang kedua untuk melihat gigi caninus yang tidak erupsi, supernumerari, dan juga odontoms. Lalu yang ketiga untuk menentukan posisi bukal palatal gigi caninus yang tidak erupsi. Yang keempat untuk ukuran dan perluasan lesi. Dan yang kelima untuk pemeriksaan fraktur gigi anterior dan tulang alveolar. Nah, pertama-tama kita menginstruksikan pasien untuk duduk di kursi dental dengan posisi kepala bersandar dan juga bidang oklusalnya sejajar dengan lantai. Jika sudah, operator mengambil film, lalu menginstruksikan pasien untuk membuka mulutnya. Kemudian, operator memposisikan film di dalam mulut pasien. Jika sudah diposisikan, operator menginstruksikan kepada pasien untuk menggigit film agar tidak berpindah dan menahan posisinya. Nah, pada upper standard oklusal, tabung diletakkan di atas kepala pasien dengan membentuk sudut antara batang hidung dengan film sebesar 65-70 derajat. Untuk ilustrasinya seperti ini. Membentuk 65-70 derajat. Selanjutnya untuk teknik proyeksi oklusal yang kedua yaitu upper oblique oklusal dengan indikasi yang pertama periapikal pada gigi posterior yang atas, yang kedua untuk ukuran dan perluasan lesi, yang ketiga untuk pemeriksaan dasar antral, yang keempat untuk menentukan posisi akar yang salah pada antrum gigi posterior yang atas, yang kelima pemeriksaan fraktur gigi posterior yang atas. Nah, pada teknik ini, pasien juga diinstruksikan untuk duduk dengan kepala bersandar dan bidang oklusal sejajar dengan lantai. Kemudian, film juga diletakkan pada permukaan oklusal gigi pasien. Nah, selanjutnya, untuk proyeksinya, tabung berada di samping wajah pasien membentuk sudut 65-70 derajat. Untuk ilustrasinya dapat dilihat seperti ini. Tabung diletakkan di samping wajah pasien. Nah, selanjutnya untuk teknik ketiga yaitu vertex oklusal, di mana teknik ini digunakan untuk indikasi sebagai penilaian posisi bukal palatinal dari caninus yang tidak erupsi. Untuk tahapannya, pertama, pasien diinstruksikan untuk duduk di dental chair dengan kepala bersandar dan bidang oklusal sejajar lantai. Lalu film diletakkan pada permukaan oklusal. Lalu pasien diinstruksikan untuk menggigit filmnya agar posisinya tidak berubah. Dan kemudian tabung diposisikan di atas pasien dan sinar mengarah ke saluran akar gigi insisif rahang atas. Untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi posisi tabung berada di kepala pasien, di atas kepala pasien. Nah, sinarnya mengarah ke gigi insisif rahang atas. Seperti ini. Nah, begitulah teknik radiografi oklusal.
Buka film dengan tangan kering. Kemudian masukkan ke dalam larutan developer 8-10 detik hingga terlihat warna putih atau bayangan dari gigi. Kemudian bilas dengan air mengalir selama 20 detik. Kemudian film dimasukkan ke dalam cairan fixer 5-10 menit. Lihat gambar gigi dan jaringan sekitar apakah sudah terlihat dengan jelas atau tidak. Setelah itu, bilas kembali dengan air selama 20 detik. Selanjutnya, keringkan dengan pengering. Terima kasih.